Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Badjo dengan NIM P07172320013 dari tingkat 3A Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu flavivirus. Topik pembahasan saya yang pertama adalah definisi flavivirus, yang kedua tingkatan taksonomi flavivirus, yang ketiga struktur flavivirus, yang keempat morfogenesis flavivirus, yang kelima sifat dan ciri-ciri flavivirus, dan yang keenam penggolongan penyakit flavivirus. Apa yang Anda ketahui tentang flavivirus? Flavivirus adalah golongan virus RNA yang termaksud dalam famili Flaviviridae. Sebelum masuk famili Flaviviridae, virus ini termaksud dalam golongan Togaviridae. Virus ini dinamakan berdasarkan yellow fever virus. Dalam bahasa Latin, flavi berarti kuning. Sebagian besar virus ini ditularkan oleh gigitan dari arthropoda. Arthropoda berarti nyamuk atau kutu yang terinfeksi. Yang kedua, taksonomi flavivirus, kingdom Orthonavirae, phylum Chytridophyricota, class Phasuviricetes, ordo Amarinovirales, family Flaviviridae, genus Flavivirus, species yellow fever virus, dan virus Zika. Struktur flavivirus. Flavivirus adalah partikel virus bulat kecil kurang dari 50 nanometer yang menggabungkan RNA genomik tunggal pengkodian polaritas sensi positif, 3 protein struktural dan 7 protein non-struktural. Bisa dilihat pada gambar yang paling dalam, yaitu gRNA. Yang membungkus gRNA kapsid. Kapsid dibungkus oleh lipidol dan M-protein. Kemudian bagian paling terluar adalah hemodir DSE-protein. Morfogenesis flavivirus. Yang pertama, flavivirus mengkode satu kerangka baca terbuka yang diterjemahkan di E menjadi poliprotein, yang kemudian dipecah oleh protase virus dan sel inang. Remorsesan ini menghasilkan 10 protein fungsional termaksud 3 protein struktural C, protein M dan E, dan 7 protein non-struktural NS4A ada dalam dua bentuk yang berbeda sehubungan dengan pembelahan domain 2000 di ujung kaposiknya. Protein flavivirus E adalah struktur 3 domain memanjang yang ditambahkan ke membran virus oleh batang dan 2 domain transmembran antiparalel. Domain protein E ditunjukkan dalam warna merah, kuning, dan biru, D1 sampai 3 masing-masing. Protein M juga mendekat pada membran virus oleh 2 transmembran domain, ditampilkan dalam warna ungu. Yang ketiga, susunan protein E yang berbeda pada bentuk virion yang belum matang kiri dan matang kanan yang telah digambarkan. Sifat dan ciri-ciri flavivirus. Yang pertama, flavivirus sangat stabil pada pH alkali pH 9, lebih-lebih bila disimpan pada 70 derajat Celcius atau dikeringkan. Yang kedua, dapat diinaktivasi tanpa kehilangan daya antigennya dengan formalin atau beta-propiolactone. Di samping itu, dapat dibunuh dengan larutan diethyl ether dan deoksirikolat. Yang ketiga, bisa menghemaglutinasikan eritrosit ayam umur 1 hari, eritrosit angsa, dan kadang-kadang eritrosit ayam dewasa. Jika akan menentukan zat anti-hemaglutinin, maka zat non-spesifik inhibitor di dalam serum harus dihilangkan dengan cara mengolah serum dengan kaolin 25% dan eritrosit angsa 100%. Golongan penyakit flavivirus. Golongan penyakit flavivirus ini dibagi menjadi 2, yaitu virus yellow fever dan virus Zika. Yang pertama, virus yellow fever atau demam kuning adalah penyakit demam berdarah hemoragik virus akut
akut yang ditularkan oleh nyamuk yang terinfeksi virus penyebab demam kuning. Gejala demam kuning atau gejala yellow fever virus. Gejala demam kuning muncul dalam 3 fase, yaitu fase inkubasi, akut, dan toksik. Berikut proses penjelasannya. Yang pertama, fase inkubasi. Pada fase ini, virus yang masuk ke dalam tubuh belum menimbulkan tanda-tanda atau gejala. Fase inkubasi ini berlangsung selama 3-6 hari setelah terinfeksi. Fase akut. Fase ini terjadi pada hari ketiga atau keempat setelah terinfeksi dan dapat berlangsung selama 3-4 hari. Yang ketiga, fase toksik. Pada fase ini, gejala yang muncul saat fase akut akan kembali dirasakan oleh penderita setelah 24 jam tidak muncul. Gejala pada fase akut tersebut disertai dengan keluhan yang lebih serius, seperti kulit dan bagian putih mata sklera menguning, perdarahan dari hidung, mulut, dan mata, muntah yang terkadang disertai dalam gangguan irama jantung, aritmia, urin yang keluar sedikit, sakit perut, gagal ginjal, gagal hati, dan shock. Yang kedua adalah virus Zika. Virus Zika adalah infeksi virus yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti, jenis nyamuk yang juga menularkan demam berdarah